Sejauh manusia bisa menjelaskan dan bisa menerima dengan akal ilmu pengetahuan, akal budi, itu metakognitif. Itu adalah kognitif, maaf. Yang metakognitif adalah hal berimannya, bahwa percaya walaupun tidak semua-muanya bisa dijelaskan secara akal manusia, tapi percaya. That's metakognitif. Jadi, 4 pengetahuan tetap 4, tetapi tidak ada metakognitif. Dan ditambahkan 1, yaitu pengetahuan prinsipal, pengetahuan tentang aturan-aturan atau prinsip-prinsip. Dalam taksonomi Bloom, kita bisa menemukan tabel ini, yaitu integrasi antara dimensi pengetahuan dan dimensi proses berpikir. Ada beberapa kata kerja yang di dalamnya tidak masuk di akal, ya, untuk dijabarkan sebagai kata kerja operasional. Misalnya, di level remember yang konseptual, itu tidak ada remember yang describe. Kalau kita bilang describe, jelaskan, itu bukan remember, itu understand yang di sebelah kanannya. Jadi describe itu letaknya di understand untuk yang konsep. Kita mengunderstand, kita memahami konsep dengan cara describe. Tidak bisa kita mengingat konsep lalu alat ukurnya adalah mampu mendescribe. Tidak bisa. Ya. Demikian juga tabulate, mentabulasi. Mentabulasi itu adalah pekerjaan merekap dalam tabel berdasarkan golongan. Golongan itu dilambangkan dengan kepala kolom dari tabel. Kalau sudah sampai ke situ, itu bukan mengingat. Itu sudah mengklasifikasikan. Maka tidak di situ letaknya. Kemudian hal yang lain. Ada di tingkat evaluasi itu conclude, menyimpulkan. Jadi sebuah prosedur disimpulkan. Nah, menyimpulkan sebuah prosedur entah panjang atau pendek, kemudian diambil kesimpulan, itu bukan evaluasi. Itu adalah tindakan sintesis. Artinya, mengendapkan sesuatu, mengambil saripatinya, dan gagasan pokoknya apa, akar dari semua masalah, banyak masalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dicari benang merahnya, ditemukan akar persoalan. Nah, itu namanya sintesis. Jauh dengan yang namanya evaluasi. Kemudian analyze. Nah, analyze ini menganalisis. Itu banyak sekali kita temukan di dalam panduan kurikulum nasional. Kata menganalisis. Asal sudah jenjangnya SMP, SMA, pasti yang dipakai adalah menganalisis. Tanpa kita pahami apa itu menganalisis. Menganalisis adalah memecah sebuah gagasan menjadi gagasan-gagasan kecil. Atau menjadi contoh-contoh. Itu analyze. Seperti saya bilang tadi itu ibarat membongkar sebuah tape atau TV yang tua. Itu analyze, memecah. Nah, kalau hanya memecah atau mengurai, itu pekerjaannya lebih gampang daripada mengapply, teman-teman. Saya meneliti banyak soal guru-guru selama ini. Antara apply dan analyze dan understand selalu campur aduk tidak karuan. Kenapa? Karena sebetulnya analyze itu masih perpanjangan dari understand. Memahami. Nah, memahami yang lebih tinggi tingkatannya adalah bisa memecah-mecah atau mengurai-urai sesuatu yang masih kusut. Nah, itu menganalisis. Nah, kalau masih berproses menganalisis, itu belum tuntas untuk bisa menerapkan. Menerapkan itu tidak gampang. Tidak bisa hanya kita kasih rumus Pitagoras, lalu anak bisa mengerjakan, dan itu namanya menerapkan. Padahal rumusnya sudah ada. Itu masih bagian dari understanding and analysis. Nah, kemudian masih ada satu lagi nanti sintesis. Nah, sintesis di mana letaknya, lalu apply harus geser kemana, kita lihat selanjutnya. Kita lihat dulu contoh sebuah kumpulan kompetensi, ya, kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 di sosiologi SMA. Dari sananya tertulis seperti ini. Memahami, yang menganalisis hanya 3.
Ini sosiologi SMA. Jadi kebanyakan memahami. Kita tahu memahami adalah level kedua dari bawah. Jadi boleh dikatakan, anak ini, si SMA ini, kalau menguasai ini semua, misalnya tentang ilmu sosiologi, yang dia kuasai adalah pengetahuan level SD. Karena dia hanya bisa memahami, sementara menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengorganisasikan gagasan, evaluasi, mencipta, sampai kepada cara berpikir metakognitif, tidak ada di sini. Apakah diandaikan bahwa kalau memahami penelitian sosial itu sebagai panduan umum, guru harus merakit lagi dan memecah lagi ke dalam indikator-indikator. Kalau kita menyusun indikator,